your goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu manusia dan sejarah. Bagaimanakah kaitan antara manusia dan sejarah? Mari kita simak penjelasan pada slide selanjutnya. Baik, pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai 3 pokok bahasan. Apa sajakah 3 pokok bahasan tersebut? Yang pertama yaitu manusia dan kesadaran sejarah. Di sini terbagi lagi menjadi 3 sub pokok bahasan, yaitu hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang selanjutnya yang kedua adalah kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Terbagi menjadi 2, yaitu kehidupan manusia dalam dimensi waktu, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang ketiga, berpikir dengan perspektif sejarah. Ini terbagi menjadi 5, yaitu ada konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas, dan konsep periodisasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas lebih lanjut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai manusia dan kesadaran sejarah. Baik, langsung saja kita bahas mengenai hakikat sejarah. Yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa. Dalam ilmu sejarah ini, berbagai peristiwa-peristiwa penting akan dicatat di dalam sejarah. Seperti kata Sartono Kartodirijo, setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Nah, berbagai peristiwa-peristiwa besar ini akan dicatat dalam sejarah. Contohnya seperti pada gambar yang kalian lihat. Itu adalah peristiwa tahun 98 di mana runtuhnya Orde Baru dan digantikannya oleh demokrasi. Begitupun sebagai sejarah sebagai kisah. Jadi di dalam ilmu sejarah, kalian pasti akan mempelajari berbagai kisah-kisah tentang masa lalu, di mana itu merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Jadi kalau di gambar itu ada seorang veteran yang sedang menjelaskan kepada siswa, maka bisa juga melalui kisah-kisah seseorang digali lagi dan dikisahkan dalam sejarah. Selanjutnya adalah kedudukan manusia dalam sejarah. Objek sejarah. Di sini dijelaskan, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Jadi, objek dari sejarah adalah manusia ya, yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Selanjutnya, subjek sejarah. Subjek sejarah dijelaskan bahwa manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Jadi, kedudukan manusia dalam sejarah itu merupakan objek dan subjek sejarah. Jadi, yang ditulis manusia dan yang menulis pun juga manusia yang menulis tentang sejarah tersebut. Selanjutnya, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Nah, jadi tadi manusia sebagai
objek sejarah, maka dia tidak akan terlepas oleh konsep ruang dan waktu. Kenapa peristiwa tersebut dibilang khas dan unik? Karena ruang dan waktunya pasti akan berbeda-beda. Yang pertama, konsep ruang. Konsep ruang itu apa sih? Konsep ruang itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi di mana peristiwa itu terjadi, itu merupakan konsep ruang. Dan konsep ruang adalah cakupan pembahasan, bisa menjadi cakupan dari sebuah pokok bahasan dalam sejarah. Misalkan sejarah mengenai perdesaan, maka cakupannya cuma di dalam perdesaan aja. Misalkan bagaimana sejarah terbentuknya sebuah pedesaan, maka dia akan terbatas cukup di ruang pedesaan saja dan peristiwa yang terkait dengan pedesaan tersebut saja. Begitupun dengan misal sejarah kota, maka ruangnya akan terbatas di kota dan peristiwanya pun akan terbatas di sejarah kota. Seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama, menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik. Jadi sebuah peristiwa yang tidak lazim terjadi. Kalau sebuah peristiwa itu lazim terjadi, misalkan kita makan pasti akan berulang-ulang kali ya. Hari ini makan, besok makan, dan lain sebagainya. Itu tidak unik, maka tidak akan dicatat dalam sejarah. Beda halnya dengan misal 17 Agustus kita mendapat kemerdekaan, maka itu dianggap sebagai sebuah peristiwa yang unik dan akan dicatat dalam sejarah. Selanjutnya, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Jadi konsep waktu dalam sejarah juga bisa menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Contoh, terjadinya G30S PKI, maka terjadi pada tanggal 30 September, seperti itu. Yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Jadi, kalau sejarah ada konsep waktunya, kapan terjadinya. Sedangkan kalau mitos tidak ada konsep waktunya atau abstrak, nggak tahu kapan terjadinya. Yang terakhir yaitu menandai kondisi suatu zaman. Ya, berdasarkan konsep waktu dalam sejarah itu juga bisa menandai suatu kondisi dalam sebuah zaman. Atau dalam bahasa sejarahnya dikenal dengan istilah periodisasi. Selanjutnya, kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Menurut Kuntawijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur, yaitu perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Perkembangan masyarakat terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, ia berkembang masyarakat dari masa lampau hingga saat ini atau masa sekarang. Jadi dari masa praaksara sampai masa modern, itu namanya berkembang. Selanjutnya konsep waktu yang kedua yaitu kesinambungan. Kesinambungan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Jadi dia mensinkronkan kembali, mensinambungkan antara masa lalu dengan masa yang sekarang. Yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Contohnya
seperti jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi para mahasiswa, dan hal itu terjadi kembali pada Presiden Soeharto. Yang keempat, perubahan. Perubahan terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran, sama halnya seperti perkembangan, akan tetapi asumsinya adalah dengan adanya perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat, atau lebih gampangnya kita sebut perubahan itu sebagai revolusi, sedangkan perkembangan adalah evolusi. Baik, demikian tadi pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan mengutip pendapat dari James Bank. Menurut James Bank, sejarah merupakan seluruh peristiwa masa lampau. Sejarah sebagai kenyataan. Sejarah bisa membantu para siswa agar memahami perilaku manusia pada masa lampau, sekarang, serta masa yang akan datang. Jadi, dalam sejarah, kalian nanti bisa memakai pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa dari orang-orang terdahulu untuk menuntun jalan kalian ke masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I walk in the spot like I win it all. I'm Mary James with it, then I'm honey, clappy, yeah, I'm on call like ooh.